Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita sudah mengenal daripada struktur candlestick atau OHLC ya, open, high, low, dan juga close. Di kesempatan kali ini kita akan share bagaimana cara kita untuk entry posisi. Ini materi yang menarik untuk kita bahas, jadi jangan di skip videonya agar Anda tidak gagal paham. Ya, itu adalah cuplikan video dari broker Forex IMF, broker yang sudah resmi dan juga legal. Untuk linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi, silakan klik tautan yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Pendaftaran hanya 350.000 dengan minimum lot 0,01. Kita sudah bisa trading Forex dan tentunya dengan aman dan juga nyaman. Di sini akan kita petakan untuk level OHLC-nya. Karena sebetulnya level OHLC ini adalah level di mana kita untuk entry dan juga kita untuk exit. Nah, dalam kita entry posisi, kita wajib melihat risk and reward yang selalu positif. Seperti apa risk and reward yang positif? Yang pertama, jika target kita atau target yang akan kita tradingkan, katakanlah kita akan entry buy di area closing daripada candlestick bullish. Artinya, target untuk exit kita ada di area higher high-nya ya, atau area tertingginya. Ini adalah area TP kita. Nah, di area TP ini harus lebih lebar daripada level SL-nya. Begitupun sebaliknya, apabila kita akan entry sell, kita akan mengambil entry untuk jual. Ini artinya target kita harus lebih lebar secara range harganya daripada level SL. Mengapa kita harus menggunakan range yang seperti ini? Yang pertama, dalam kita trading harus menggunakan risk reward yang selalu positif, agar apabila analisa kita meleset atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kerugian yang akan kita dapatkan paling tidak lebih besar daripada target keuntungan kita. Di sini adalah level entry untuk sell, level TP, lalu yang atas ini adalah level stop loss. Nah, jadi kerugian harus lebih kecil daripada level keuntungannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita akan entry buy, target kita harus lebih lebar secara range harganya, dan level kerugian harus lebih kecil. Dan ini wajib ya. Nah, dalam kita entry, kita wajib melihat dulu karakteristik daripada candlestick-nya. Di sini terdapat satu candlestick yang mana menginformasikan bahwasanya risk reward yang positif hanya condong pada satu titik entry point, atau kita akan ambil dengan risk reward yang positif hanya buy ya, hanya untuk entry beli. Dan untuk entry jual, di sini kita tidak menemukan karena risk and reward-nya ini minus atau negatif, dan di sini yang positif hanya untuk buy-nya saja. Nah, jikalau candlestick-nya seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita bisa entry pada candlestick yang seperti ini ya. Ini kita bisa entry. Poinnya adalah kita bisa instant execution setelah candlenya ini berpindah atau dia sudah mengalami open kembali. Kita bisa entry buy dan eksekusi instan di level ini, atau ketika harganya sedang running, katakanlah di pembukaan menjadi harga bearish dan kita menunggu sampai di pertengahan
ya, katakanlah harganya running di area ini, kita bisa pending order menggunakan buy stop. Nah, itu pun bisa. Atau apabila kita menunggu harganya running, katakanlah harga running ini mengalami uptrend, artinya kita bisa gunakan pending order buy limit. Nah, jadi kita sesuaikan dengan harga pasar saat ini. Jadi entry kita itu dinamis terhadap kondisi pasar. Itu poin pentingnya. Tentunya tidak ada perbedaan apabila katakanlah untuk risk reward rasionya sell ini dia lebih lebar atau positif. Nah, cara entry-nya tidak ada perbedaan ya. Kita bisa entry sell apabila sudah menyentuh level yang sudah kita tandai ini, atau kita bisa gunakan pending order sell stop. Dan apabila harganya running melebihi level entry kita bisa gunakan sell limit ya. Jadi sesimpel itu cara kita untuk entry menggunakan satu candlestick. Nah, tentunya yang tidak bisa dilupakan atau yang jangan pernah kita lupakan bahwa setiap metode pasti punya yang namanya probabilitas. Itu adalah hukum pasti dalam perdagangan forex. Apapun metodenya, tetap ada potensi untuk mengalami kerugian, ya. Sehebat apapun skill metode kita. Dan itu harus kita sadari sebelum kita belajar banyak-banyak metode. Dan saya selalu tekankan itu untuk Anda yang pemula ataupun yang sudah lama menyimak video saya dari awal, tetap ya, tidak ada strategi holy grail, tetap hukumnya hanya probabilitas. Dan tugas kita sebagai trader itu hanya mengkalkulasi berapa persentase untuk profit ataupun berapa persentase untuk loss kerugiannya. Dan di situ kita kalkulasi, katakanlah selama periode 1 tahun, berapa profit kita dan juga berapa untuk loss kita. Nah, jika kita sudah mempunyai data seperti itu, artinya kita bisa mengakumulasi secara total dan mengambil kesimpulan bahwasanya metode ini cocok untuk kita atau tidaknya. Nah, tentunya kembali lagi pada diri kita masing-masing, karena metode itu tergantung pada kenyamanan kita, bagaimana kita nyaman dalam menggunakannya. Tentu ada 2 tipe. Ini adalah tipe pertama untuk kita entry. Ada 2 tipe. Di sini kita ambil contoh pada candlestick yang ini, ya. Doji bearish. Nah, dalam ilmu chart pattern, bahwa candlestick doji ini adalah candlestick yang menginformasikan akan terjadi pembalikan arah harga. Nah, tetapi karena kita membaca menggunakan support resist berdasarkan satu candlestick, artinya kita tidak menghafal chart pattern. Kita hanya melihat risk and reward-nya saja. Jadi ada 2 tipe ya. Yang pertama, kita mengambil salah satu. Jadi candlestick ini hanya mempunyai satu risk reward yang positif, yaitu hanya entry buy. Dan di candlestick ini mempunyai 2 risk reward yang positif. Untuk buy kita mendapatkan risk reward positif, untuk sell pun kita mendapatkan risk and reward yang positif. Dari mana kita bisa tahu? Yang pertama, area entry sell kita ada di area closing daripada candlesticknya. Ini area untuk entry sell kita. Dan area SL berada di area open daripada candlesticknya. Untuk TP berada di area low daripada candlesticknya. Nah, ini artinya secara risk dan juga rewardnya dia sangat positif. Lebih besar untuk level take profitnya daripada level untuk stop lossnya. Begitu juga untuk area buy-nya di sini. Ini adalah area buy kita di area open daripada candlestick. Level SL berada di area closing dan TP berada di area tertinggi atau high daripada candlestick.
Nah, tentunya saya lebih memilih pada opsi kedua ini, atau saya lebih suka entry menggunakan satu candlestick dengan risk and reward yang sama-sama positif. Nah, keuntungannya apa atau keunggulan yang akan kita dapatkan jikalau kita menggunakan candlestick yang mempunyai risk reward positif antara buy dan juga sell-nya? Pertama, katakanlah kita sudah entry sell posisi di area ini, ya. Nah, lalu harga berbalik arah tidak sesuai dengan price map yang sudah kita petakan dan menyentuh level SL kita. Nah, tapi karena risk and reward yang positif, kita bisa entry buy di area ini dengan target TP di area high candlestick-nya. Ini artinya kita bisa menggunakan dua entry sekaligus. Yang pertama, kita bisa entry sell posisi, dan apabila gagal kita otomatis akan entry buy posisi. Nah, jadi sangat simple cara kita entry menggunakan satu candlestick. Terdapat dua opsi. Yang pertama, pilihlah selalu ya risk and reward yang selalu positif. Jikalau Anda menggunakan satu opsi, itu pun bisa. Jikalau Anda menggunakan dua opsi, itu pun bisa ya. Dan semuanya tergantung pada kenyamanan diri kita dalam berdagang. Dan semua tentang probabilitas, jadi tetap ya. Tetap atur resiko Anda dengan baik dan gunakan resiko yang terukur dan juga terstruktur. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal video edukasi berikutnya. Saya Razaka Trader, terima kasih dan salam profit.